Sampai akhirnya ada Nabi Yushha bin Nun, ya, biasanya mereka sebutnya Samuel. Itulah yang memasukkan mereka ke tanah tersebut, Kan'an lagi, ya. Pertanyaannya, ketika mereka masuk, apakah mereka menghancurkan seluruh ras selain mereka? Enggak. Mereka nggak menghancurkan seluruh ras selain mereka. Itu sudah ada orang. Di situ sudah ada orang, bukan tempat kosong. Apakah dibantai semua, digenosida semua? Jadi hanya orang Bani Israel yang tinggal di situ? Bukan. Bani Israel masuk sana dan jadi pemimpinnya, udah itu aja. Bani Israel masuk sana dan jadi pemimpinnya. Akhirnya generasi menjadi pemimpin di daerah tersebut sampai ada Raja Daud, Nabi Daud. Ada juga Nabi Sulaiman sebagai raja mereka. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, terpecahlah kerajaan mereka. Ada Israel bagian utara sama yang selatan. Kemudian apa yang terjadi? Ini tahun 500 sebelum Masehi. Diseranglah Israel bagian utara sama orang-orang Babilonia. Diserang, hancur kerajaan. Ya. Kemudian di 60 sebelum Masehi diserang oleh orang-orang Romawi. Sekarang dikuasai sama Romawi. Sekarang setelah 60 sebelum Masehi dikuasai oleh Romawi. Ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu rasnya apa? Ada yang tahu nggak? Rasnya apa? Ras itu maksudnya sukunya apa? Nabi Isa itu sukunya apa? Yahudi. Nabi Isa itu Bani Israel. Ya, Nabi Isa itu Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa lahir, itu Palestina itu dikuasai siapa tadi? Orang Romawi. Sudah dikuasai Romawi. Ya. Kemudian berlangsunglah kepenguasaan Romawi terhadap Bani Israel selama ratusan tahun di bawah kekaisaran Bizantium. Setelah itu, ya, Romawi kemudian jadi berubah nama jadi disebut Kaisar Bizantium. Sampai datanglah Islam. Sampai datanglah Islam mengalahkan Romawi. Sekarang Islam yang berkuasa di Palestina. Jadi kalau ditanya, sudah nggak mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan? Dari sejarah yang tadi, sudah belum mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan? Tadi sempat jadi rajanya siapa? Raja Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kan? Ratusan tahun itu mereka menguasai Palestina. Sudah nggak mendapatkan tanah yang dijanjikan? Sudah dong, kan sudah. Kemudian perang dan seterusnya, akhirnya mereka kalah, udah biasa itu hal yang lumrah. Dikuasai Romawi, tapi mereka masih di situ nggak? Masih di tanah yang dijanjikan nggak? Masih, nggak diusir mereka? Nggak diusir, masih kok di situ. Ketika Islam datang, yang di daerah situ ya bukan cuma orang Bani Israel saja, ada orang Arabnya juga, ada orang Romawinya juga, udah campur semua. Campur semua. Ketika Islam datang udah campur. Ingat yang tadi Kan'an ketika didatangi Bani Israel, apakah kosong? Nggak kosong. Jadi orang-orang itu selalu ada di daerah situ. Beda sama Mekah tadi ya. Mekah ketika Nabi Ismail ke Mekah kosong. Sama Siti Hajar ke Mekah itu kosong. Barulah setelah mereka jadi ada daerah. Jadi Mekah. Maksudnya ada penduduk yang mau datang. Tapi kalau Kan'an dari dulu sudah ada orang. Nah, udah dikuasai Romawi, kemudian dikuasai Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Berarti berapa abad itu? 13.300 tahun di bawah kekuasaan Islam, kaum muslim. Apakah mereka diusir dari negerinya? Tidak. Mereka ada itu di Palestina. Ada orang-orang Bani Israel di Palestina, berdampingan dengan orang Arab, berdampingan dengan ras-ras yang lain di Palestina. Nggak pernah mereka itu diusir dari situ. Islam nggak pernah kita genosida, itu nggak pernah. Yang menariknya, kalau kita baca sejarah, ya, yang menariknya, di abad pertengahan, abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11, banyak orang-orang Yahudi dari Palestina yang migrasi ke Eropa. Migrasinya sebabnya apa? Bukan karena agama, karena mencari ekonomi yang lebih baik. Migrasi mereka ke Eropa. Dari Eropa inilah mereka beranak pinak dan disebut dengan Yahudi Ashkenazi. Kalau ada yang pernah dengar itu, Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi adalah Yahudi yang migrasi ke Eropa di abad pertengahan, kemudian beranak pinak, dan itulah sekarang yang terbesar, terbanyak populasinya, Yahudi Ashkenazi yang di Eropa. Sekarang, ketika Yahudi Ashkenazi di Eropa, apakah Yahudi yang di Palestina itu kosong? Jawabannya enggak, masih ada mereka. Makanya disebut Yahudi Ortodoks, yang misalnya pernah dengar, itulah mereka yang ada di Palestina. Nggak ada masalah sama umat Islam. Nggak ada masalah. Kapan terjadinya masalah sampai akhirnya perang sampai sekarang?
Rupanya Yahudi Ashkenazi yang ada di Eropa ya punya pemikiran bahwa kita harus kembali ke tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan kembali. Bu, kalau kita kampung halaman kita, ada nggak orang Sumatera di sini? Saya orang Sumatera, ada nggak yang Sumatera juga di sini? Ibu orang Sumatera. Dari mana, Bu? Medan. Kampung halamannya Medan. Ya. Sedangkan mungkin misalnya anggaplah ibu ini sudah generasi kelima misalnya. Beserta sepupu-sepupunya, 2 sepupunya, 3 sepupunya. Kemudian mau balik lagi ke kampungnya di Medan, bukan kota Medan, tapi kampung lah, di mana misalnya. Apakah maksud kampung halaman itu berarti mereka harus jadi penguasa di kampung itu? Kan bisa aja datang di situ dan tinggal bersama. Ya. Yang dipikiran orang-orang Yahudi Ashkenazi bahwa mereka harus kembali ke Palestina dan kemudian menjadi negara sendiri yang hanya mereka saja yang tinggal di situ. Ras mereka, itu dia masalahnya. Sedangkan Yahudi yang ada di Palestina nggak pernah mempermasalahkan. Tapi yang di Eropa pingin balik ke Palestina dan pingin jadi negara mereka sendiri. Sedangkan dulu, Palestina di bawah kekuasaannya Khilafah Utsmaniyah. Ya, di bawah kekuasaannya Khilafah Utsmaniyah. Kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama. Ada satu pemikir Yahudi Ashkenazi yang di Eropa namanya Theodor Herzl, ya, orang Austria, dia kebangsaan Austria, tapi dia Yahudi, ininya aslinya Yahudi, kebangsaan Austria. Theodor ini menulis buku tentang tanah Israel. Jadi itu yang dipakai oleh orang-orang di sana, kemudian jadi pergerakan yang namanya Zionis. Dia itu pencetusnya. Jadi kalau ditanya siapa pencetusnya Zionis, itu dia, Theodor Herzl. Apa itu Zionis? Zion itu Yerusalem. Zion itu artinya apa? Yerusalem. Mereka berpikiran bahwa orang-orang Yahudi harus semuanya tinggal di Yerusalem, di Palestina situ. Itu dia. Sekarang ini, kita sebagai orang yang memiliki emosi, yang menghargai orang lain, ya, yang takut dengan akhirat, ketika kita bilang, ayo kita semua hijrah, misalnya contohnya, ayo kita hijrah sekarang ke IKN, misalnya, ya udahlah, tinggal ke IKN, beli tanah, sewa rumah sama orang. Kalau nggak bisa beli tanah, tinggal di situ, kerja di situ. Sama sekarang kayak kita sekarang, banyak dari orang Indonesia pergi kemana? Ke Saudi kan kerja, atau ke Dubai, ya, ada juga yang ke Jepang. Apakah mereka di sana memiliki pemikiran bahwa kita harus menguasai daerah sini? Nggak ada. Orang normal tuh nggak ada yang seperti itu. Orang normal itu seandainya hijrah berbaur sama orang tersebut, dari mana? Dari Indonesia, tinggal di mana? Di Jepang. Apakah jadi masalah? Nggak masalah. Agamanya apa? Islam tetap, nggak masalah. Ya, orang luar juga datang ke Indonesia juga nggak masalah. Nggak dipaksa harus jadi orang Indonesia, nggak dipaksa juga harus beragama Islam. Nggak ada pemaksaan. Itu normalnya dunia itu seperti itu. Manusia itu seperti itu normalnya. Cuma Zionis ini nggak. Dia ketika kembali ke Palestina maunya jadi kekuasaan mereka semua. Akhirnya apa yang terjadi? Lobby-lobby lah Theodor ini, dan disokong oleh negara-negara besar. Lobby termasuk lobbynya ke Sultan Abdul Hamid II, yang mana sultan terakhirnya Khilafah Utsmaniyah. Mereka sampai minta apa? Bahwa waktu itu Khilafah Utsmaniyah itu sudah terjerat hutang yang sangat besar. Terjerat hutang yang sangat besar. Jadi dia sudah diambang kehancuran karena hutang. Dan ternyata hutang itu memang alat untuk menghancurkan negara, ya. Karena hutang nanti tinggal jual aset, akhirnya jadi bukan punya kita semua. Kira-kira di mana lagi tuh yang kayak gitu, ya. Nah, jadi dulu Khilafah Utsmaniyah seperti itu. Lalu Theodor Herzl ini lobby Sultan Abdul Hamid. Kami akan membayarkan hutangmu semua. Hilang nanti. Nggak ada lagi hutangnya Khilafah Utsmaniyah. Dan bahkan kami akan ngasih lagi uang untuk membangun Palestina. Yang penting satu aja syaratnya, orang-orang Yahudi pindah itu ke semua, dan itu menjadi negara Israel, negara Yahudi. Tapi ditolak mentah-mentah oleh siapa? Oleh Sultan Abdul Hamid. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Aku nggak akan lakukannya. Tunggu aja sampai aku mati atau sampai khilafah ini runtuh. Maka kamu bisa ngambil secara gratis. Tapi kalau sekarang aku nggak mau. Bayangkan itu di saat-saat terakhir.